Yes, alhamdulillah kabar gembira. Kejutan super spesial hampiri fans Timnas Indonesia. Melihat kualitas dan potensi besar pada Jay Itzes, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi siap rekrut Itzes dari Venezia di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Sangat disayangkan bakat hebatnya harus berjuang di tim papan bawah Serie A, bisa sangat berguna jika bermain di tim papan atas. Semuanya bisa langsung setuju mendengarnya. Jadi harapanku, di sisi lain tepat tadi malam Jay Itzes tampil impresif bersama Venezia, bahkan nyaris buat gol di laga versus Lecce. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Ini baru top Marco Top. Keputusan sangat cerdas. Semuanya langsung bahagia mendengarnya. Shin Tae-yong putuskan panggil Eliano Reijnders ke skuad Timnas Indonesia untuk AFF tahun 2024. Untuk beri kesempatan buktikan kualitasnya di panggung bergengsi ASEAN. Hingga bisa jadi penentu Eliano pantas masuk skuad Timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Jadi harapanku, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bisakah Eliano benar dipanggil untuk ajang AFF? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Meski skuad tim muda U22, manajer Pak Sumarji dengan tegas ungkap Timnas Indonesia ditargetkan harus lolos ke babak final ASEAN Cup 2024. Bagaimana Garuda Muda bisa mewujudkan target super ambisius ini? Dan apa yang membuat pelatih dan PSSI yakin Timnas bisa melangkah jauh di turnamen bergengsi di ASEAN ini? Simak ini dia persiapan Timnas Indonesia menyongsong tantangan besar di depan mata. Terobosan super sensasional. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Usai debut menakjubkan di Timnas Indonesia, Kevin Dix dikonfirmasi semakin dekat dengan tim Bundesliga Liga Jerman. Perubahan besar dalam karirnya yang bisa memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Mampukah peningkatan karir ini membantu Timnas Garuda capai target lolos Piala Dunia 2026? Apa yang membuat Kevin Dix jadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia di masa depan? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Berita baik datang untuk para penggemar Timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta tak terduga di balik penampilan impresif Timnas Indonesia versus Saudi. Ternyata diam-diam dihubungi Tom Hye usai nyatakan mundur pasca laga Timnas Indonesia versus Jepang. Bahkan dengan sangat tegas janjikan semua pemain siap beri yang terbaik. Hingga akhirnya berbuah manis dengan kemenangan luar biasa lawan Arab Saudi. Apa sebenarnya isi pembicaraan rahasia antara Pak Ketum dan Tom Hye? Kok bisa hasilnya begitu spektakuler? Simak ini dia berita selengkapnya. Ini baru mantap. Keputusan super jenius bikin bangga fans Garuda. Ingin Garuda makin dikenal dunia, Kevin Dix ajak 5 media Denmark saksikan langsung luar biasanya atmosfer supporter Timnas Indonesia. Ternyata ini yang membuat Dix begitu yakin semua orang harus melihatnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah ini menjadi awal mula Timnas Indonesia menjadi pusat perhatian dunia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Benar-benar bikin gempar. Gak disangka sebelumnya. Padahal pernah bawa lambang Garuda di dada. Di saat banyak pihak bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil cetak sejarah, mendadak dengan sangat ironis mantan pemain Timnas, Diego Michel, sebut Timnas Indonesia lebay setelah menang lawan Arab Saudi. Haha, kocak ini. Apakah sadar ya dulu dia termasuk yang dibantai memalukan versus Bahrain? Kalau iri bilang bos. Hahaha, kocak. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Kejutan super spesial hampiri fans Timnas Indonesia.
Melihat kualitas dan potensi besar pada Jay Itzes, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi siap rekrut Itzes dari Venezia di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Sangat disayangkan bakat hebatnya harus berjuang di tim papan bawah Serie A, bisa sangat berguna jika bermain di tim papan atas. Semuanya bisa langsung setuju mendengarnya. Jadi harapanku, di sisi lain tepat tadi malam Jay Itzes tampil impresif bersama Venezia, bahkan nyaris buat gol di laga versus Lecce. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes terus menunjukkan performa luar biasa di Serie A, meskipun timnya Venezia kalah dari Lecce pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Itzes tampil penuh 90 menit di posisi bek tengah kiri dalam formasi 3 bek, dan meskipun timnya menelan kekalahan, penampilannya tak lepas dari sorotan. Jay Itzes menunjukkan kualitas yang mengesankan tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi menyerang. Beberapa peluang tercipta berkat peran aktifnya di lini depan, termasuk sundulan yang mengenai tiang gawang, serta assist yang nyaris berbuah gol. Itzes pun hampir mencetak gol sendiri melalui sundulan tajamnya yang hanya sedikit meleset. Melihat potensi besar tersebut, banyak pihak yang mulai mempertanyakan mengapa bakat seperti Itzes masih bermain di tim papan bawah Serie A seperti Venezia. Dengan performa konsisten dan kemampuan bermain yang mumpuni, Jay Itzes kini disebut-sebut sebagai harapan target potensial bagi beberapa tim besar, salah satunya adalah Inter Milan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, diharapkan tertarik untuk mendatangkan Itzes. Inzaghi yang dikenal memiliki mata tajam untuk melihat bakat pemain, diharapkan melihat potensi Itzes yang jauh lebih besar daripada sekadar bermain di tim lemah di Serie A. Itzes yang sering tampil menonjol di Venezia bisa menjadi pilihan yang menarik untuk memperkuat lini belakang tim sekelas Inter Milan. Inzaghi diyakini ingin mengangkat kualitas pertahanan timnya dengan memasukkan pemain muda dan berbakat, dan Itzes bisa menjadi pemain yang sangat cocok untuk ambisi tersebut. Melihat performa Itzes yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga kreatif dalam menyerang, banyak yang percaya bahwa masa depan sang pemain akan lebih bersinar di klub-klub papan atas Serie A. Bermain untuk tim seperti Inter Milan yang rutin berkompetisi di level tertinggi Eropa, diyakini bisa membawa perkembangan karier Itzes ke level yang lebih tinggi. Dengan kondisi ini, spekulasi semakin berkembang bahwa Simone Inzaghi mungkin sudah mengamati Itzes dan kini saatnya untuk mengambil langkah konkret dalam membawanya ke Inter Milan. Seiring dengan kemajuan pesat yang diraihnya, Jay Itzes tampaknya memiliki kesempatan besar untuk melangkah ke klub besar yang akan memberikan panggung yang lebih besar untuk bakat dan potensinya. Ini baru top Marco Top. Keputusan sangat cerdas. Semuanya langsung bahagia mendengarnya. Shin Tae-yong putuskan panggil Eliano Reijnders ke skuad timnas Indonesia untuk AFF tahun 2024. Untuk beri kesempatan buktikan kualitasnya di panggung bergengsi ASEAN. Hingga bisa jadi penentu Eliano pantas masuk skuad timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Jadi harapanku, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bisakah Eliano benar dipanggil untuk ajang AFF? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Turnamen Piala AFF tahun 2024 menjadi salah satu ajang yang diantisipasi oleh para penggemar timnas Indonesia. Selain menantikan penampilan skuad Garuda, harapan besar kini mengarah pada kemungkinan Eliano Reijnders dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Piala AFF tahun 2024 memang direncanakan menjadi panggung bagi para pemain muda. Shin Tae-yong telah menyusun strategi dengan membawa mayoritas skuad yang dihuni pemain-pemain U22. Dalam konteks ini, banyak yang beranggapan bahwa Eliano yang masih berusia 20 tahun layak mendapatkan kesempatan untuk tampil. Eliano Reijnders, adik kandung gelandang AC Milan, Tijani Reijnders, telah menyelesaikan proses naturalisasinya untuk membela Indonesia. Namun hingga kini ia belum mendapatkan banyak menit bermain bersama timnas senior. Situasi ini membuat para fans mendesak agar Shin Tae-yong memberikan peluang bagi pemain muda berbakat ini untuk menunjukkan kualitasnya di ajang regional.
Eliano dinilai memiliki potensi besar yang masih belum sepenuhnya tergali. Bermain untuk PEC Zwolle di Liga Belanda, ia sudah menunjukkan performa yang menjanjikan. Jika diberi kesempatan di Piala AFF, turnamen ini dapat menjadi wadah baginya untuk menambah pengalaman sekaligus membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level internasional. Para fans berharap dengan banyaknya pemain muda yang akan dibawa, Shin Tae-yong juga bisa memberikan Eliano menit bermain yang cukup. Kesempatan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi Eliano, tetapi juga membuka opsi baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk formasi dan strategi di masa mendatang. Beberapa penggemar timnas Indonesia yang menyuarakan dukungannya melalui media sosial. Mereka yakin bahwa Eliano memiliki kualitas yang mumpuni dan dapat menjadi bagian penting dari regenerasi skuad Garuda. Kalau memang banyak pemain muda yang dipanggil ke Piala AFF, kenapa Eliano tidak diberikan kesempatan? Ini saat yang tepat buat dia membuktikan kualitasnya, tulis saya, salah satu penggemar di media sosial. Ajang Piala AFF tahun 2024 juga menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana skuad muda Indonesia mampu bersaing. Dengan kehadiran talenta-talenta muda seperti Eliano Reijnders, para fans optimis bahwa Indonesia bisa tampil kompetitif, sekaligus mempersiapkan fondasi untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Kesempatan ini bukan hanya penting bagi Eliano secara individu, tetapi juga bagi timnas Indonesia untuk mengembangkan kedalaman skuadnya. Harapan besar kini ada di tangan Shin Tae-yong untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain muda, termasuk Eliano, di ajang Piala AFF tahun 2024. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Meski skuad tim muda U22, manajer Pak Sumarji dengan tegas ungkap timnas Indonesia ditargetkan harus lolos ke babak final ASEAN Cup 2024. Bagaimana Garuda Muda bisa mewujudkan target super ambisius ini? Dan apa yang membuat pelatih dan PSSI yakin timnas bisa melangkah jauh di turnamen bergengsi di ASEAN ini? Simak ini dia persiapan timnas Indonesia menyongsong tantangan besar di depan mata. Ketua Badan Tim Nasional PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji membeberkan target yang diusung skuad Garuda untuk ajang ASEAN Cup 2024. Turnamen 2 tahunan yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tim kuat seperti Vietnam, serta tim lain yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebagai persiapan, PSSI telah memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul pada 27 November 2024. Latihan perdana akan dimulai pada Kamis 28 November 2024. Meski diisi mayoritas pemain muda, pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim untuk menghadapi turnamen ini dengan serius. Sumarji menjelaskan bahwa target yang dicanangkan untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah lolos ke babak final. Meski skuad yang diturunkan sebagian besar diisi pemain berusia di bawah 22 tahun. Ya, targetnya pasti berusaha mendapatkan yang terbaik. Paling tidak minimal kita bisa ke final, ujar Sumarji saat diwawancarai Senin kemarin. Meski tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak pemain inti yang baru tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini tidak dipanggil, Sumarji tetap optimis. Beberapa pemain muda berbakat seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk diharapkan dapat bergabung. Namun Rafael Struijk dipastikan hanya akan bergabung jika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal. Sumarji menegaskan bahwa ASEAN Cup 2024 juga dimanfaatkan sebagai ajang regenerasi dan pembinaan pemain muda. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan kompetisi seperti SEA Games dan memberikan kesempatan kepada talenta muda untuk menunjukkan kualitas mereka. Pemanggilan pemain sekarang ini adalah bagian dari proses regenerasi. Yang pertama, untuk persiapan SEA Games.
Yang kedua, kalau nanti ada pemain yang menunjukkan performa bagus dan layak dipanggil ke timnas senior, mereka akan kami pertimbangkan, jelas Sumarji. Meski mayoritas pemain yang dipanggil berusia muda, keyakinan terhadap kemampuan tim tidak surut. Ya, harus yakin, tambah Sumarji dengan optimisme. Meski didominasi pemain muda, beberapa nama senior tetap akan tampil untuk memperkuat tim. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Hubner, Jenner, dan Marcelino diharapkan memberikan warna baru bagi permainan Indonesia, sementara pemain berpengalaman akan menjadi penyeimbang dalam situasi penting. Dengan segala keterbatasan dan eksperimen pemain muda, target utama untuk mencapai final ASEAN Cup 2024 tetap menjadi prioritas. Kombinasi antara regenerasi dan fokus pembinaan diharapkan menghasilkan skuad yang kompetitif, tidak hanya untuk turnamen ini tetapi juga untuk masa depan timnas Indonesia. Pada akhirnya, ini adalah langkah besar menuju pembentukan tim nasional yang kuat di semua level, tutup Sumarji. Terobosan super sensasional. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Usai debut menakjubkan di timnas Indonesia, Kevin Dix dikonfirmasi semakin dekat dengan tim Bundesliga Liga Jerman. Perubahan besar dalam karirnya yang bisa memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Mampukah peningkatan karir ini membantu timnas Garuda capai target lolos Piala Dunia 2026? Apa yang membuat Kevin Dix jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Berita baik datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Bek andalan Kevin Dix dikabarkan semakin dekat bergabung dengan klub papan atas Jerman, Borussia Mönchengladbach setelah debut impresifnya bersama skuad Garuda. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark, memang telah menunjukkan performa konsisten. Namun kontraknya bersama klub berjuluk Bienshol tersebut akan berakhir pada musim panas 2025 dan hingga kini belum ada tanda perpanjangan. Rumor mengenai kepindahannya ke Mönchengladbach sejatinya sudah muncul sejak awal musim. Namun negosiasi sempat terhenti karena klub Jerman tersebut belum mencapai kesepakatan soal harga dengan Copenhagen. Kini menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang, pembicaraan tersebut kembali mengemuka. Mönchengladbach disebut siap mengajukan tawaran baru untuk memboyong Dix ke Borussia Park Stadium. Menurut jurnalis ternama asal Jerman Florian Plettenberg, Mönchengladbach ingin memperkuat lini belakang mereka dengan pemain berkualitas. Gerardo Soane, pelatih Die Vohlen, melihat Dix sebagai tambahan ideal untuk timnya. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Salah satu dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, tulis Plettenberg di akun media sosialnya. Bahkan Mönchengladbach dikabarkan siap melepas bek asal Jepang Ko Itakura demi memuluskan transfer Kevin Dix. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Die Vohlen dalam mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Jika transfer ini terwujud, pindah ke Bundesliga akan menjadi langkah besar dalam karir Dix. Bundesliga dikenal memiliki kualitas kompetisi yang lebih tinggi dibandingkan Liga Denmark, sehingga akan memberikan tantangan baru sekaligus peluang besar bagi Dix untuk semakin berkembang. Mönchengladbach saat ini sedang dalam performa positif, menduduki peringkat ke-6 di klasemen sementara Bundesliga dengan 17 poin. Jika Dix bergabung, ia akan bermain di salah satu liga terbaik dunia dan memiliki peluang untuk menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Kepindahan Dix ke Borussia Mönchengladbach juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Bermain di Bundesliga akan memperkaya pengalaman dan kemampuan Dix yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif saat ia kembali membela Garuda di kancah internasional. Debut Dix bersama timnas Indonesia sudah memperlihatkan kepemimpinan dan kematangan permainannya. Kehadiran di Bundesliga akan semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu pilar penting bagi Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari fans dan peningkatan karir yang signifikan, Kevin Dix akan semakin menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Garuda akan terbang lebih tinggi bersama para pemainnya yang terus berkembang.
Pengakuan mengejutkan. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta tak terduga di balik penampilan impresif timnas Indonesia versus Saudi. Ternyata diam-diam dihubungi Tom Hye usai nyatakan mundur pasca laga timnas Indonesia versus Jepang. Bahkan dengan sangat tegas janjikan semua pemain siap beri yang terbaik. Hingga akhirnya berbuah manis dengan kemenangan luar biasa lawan Arab Saudi. Apa sebenarnya isi pembicaraan rahasia antara Pak Ketum dan Tom Hye? Kok bisa hasilnya begitu spektakuler? Simak ini dia berita selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil bangkit setelah kekalahan telak dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Arab Saudi di pertandingan berikutnya menjadi bukti perubahan besar dalam tim yang dipicu oleh momen dramatis di balik layar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa kekalahan dari Jepang menjadi momen yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Setelah pertandingan, ia langsung masuk ke ruang ganti untuk berbicara dengan pemain dan pelatih, menanyakan komitmen mereka terhadap visi besar yang telah dibangun. Dalam percakapan emosional tersebut, Erick menyatakan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika pemain dan pelatih sudah tidak percaya lagi pada proyek yang sedang dijalankan. Saya bertanya langsung kepada mereka, termasuk pelatih, masih percaya tidak dengan proyek ini? Dan jawabannya adalah percaya, ungkap Erick. Menurutnya momen itu bukan hanya soal dirinya, tetapi juga bagaimana seluruh tim melakukan evaluasi dan bertekad untuk kembali ke jalur yang benar. Setelah percakapan tersebut, muncul inisiatif luar biasa dari para pemain. Jay Itzes yang menjabat sebagai kapten mengumpulkan rekan-rekannya untuk melakukan rapat internal setelah dapat persetujuan pelatih. Dalam pertemuan itu, para pemain saling menguatkan dan sepakat untuk menurunkan ego masing-masing demi kebangkitan tim. Saya dengar mereka melakukan meeting sendiri antara pemain, kata Erick Thohir. Langkah ini ternyata menjadi titik balik. Kemenangan melawan Arab Saudi menunjukkan hasil dari kekompakan dan evaluasi mendalam yang dilakukan skuad Garuda. Di tengah proses kebangkitan tersebut, Erick Thohir menerima pesan pribadi dari salah satu pemain timnas Indonesia, Tom Hye. Dalam pesannya, Hye menyampaikan komitmennya untuk tetap berjuang bersama tim dan membawa Indonesia menuju mimpi besar tampil di panggung dunia. Tom Hye mengirim pesan, "Presiden, saya di sini untuk menggapai mimpi. Kita semua ingin menunjukkan bahwa kita adalah satu kesatuan," ujar Erick. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Erick menyebut bahwa kekompakan para pemain setelah laga tersebut luar biasa. Mereka berhasil bangkit dengan semangat baru yang akhirnya menghasilkan kemenangan melawan Arab Saudi. "Alhamdulillah, kami bisa bangkit dan menang melawan Arab Saudi. Asa Garuda untuk tampil di pentas dunia kembali terbuka," tutur Erick. Dengan kemenangan tersebut, timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C dan menjaga peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa kekompakan tim harus terus dijaga untuk mewujudkan mimpi besar tampil di panggung dunia. "Kita semua harus percaya, berjuang, dan mendukung satu sama lain. Garuda terbang tinggi," tutup Erick penuh optimisme. Fakta-fakta di balik kebangkitan ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan komitmen kuat dari seluruh elemen tim dapat membawa timnas Indonesia menuju hasil terbaik. Ini baru mantap. Keputusan super jenius bikin bangga fans Garuda. Ingin Garuda makin dikenal dunia, Kevin Dix ajak 5 media Denmark saksikan langsung luar biasanya atmosfer supporter timnas Indonesia. Ternyata ini yang membuat Dix begitu yakin semua orang harus melihatnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisakah ini menjadi awal mula timnas Indonesia menjadi pusat perhatian dunia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Pemain bintang FC Copenhagen, Kevin Dix, memiliki rencana menarik untuk memperkenalkan timnas Indonesia lebih luas ke dunia internasional. Salah satu langkahnya adalah dengan mengundang 5 wartawan asal Denmark untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Maret 2025. Kevin Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada pertandingan melawan Jepang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga tersebut berlangsung di SUGBK pada matchday kelima grup C. Meskipun hasil pertandingan tidak berpihak pada Indonesia yang kalah dari Jepang, Dix mengaku sangat terkesan dengan atmosfer GBK. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter membuatnya merasakan pengalaman yang istimewa di lapangan. Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Maret 2025 untuk melanjutkan perjuangan di grup C. Jadwalnya, Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret di kandang lawan dan menjamu Bahrain pada 25 Maret kemungkinan besar di GBK. Dix yang sudah merasakan energi luar biasa dari para supporter Indonesia berencana untuk mengajak 5 jurnalis Denmark menghadiri laga melawan Bahrain. Tujuannya adalah agar mereka bisa merasakan sendiri atmosfer istimewa yang diciptakan oleh supporter Indonesia. Saya ingin mengundang kalian 5 jurnalis di Parken ke Jakarta untuk pertandingan kandang berikutnya, ujar Dix dalam wawancaranya dengan media Denmark. Kalian bisa melihat langsung betapa spesialnya atmosfer di sana. Kami akan melawan Bahrain pada bulan Maret dan saya berharap kalian bisa datang, tambahnya. Kevin Dix mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa merasakan dukungan luar biasa dari 2 komunitas supporter, yaitu pendukung FC Copenhagen di Denmark dan pendukung Timnas Indonesia. Saya merasa memiliki kombinasi sempurna dalam karir sepak bola saya. Supporter FC Copenhagen luar biasa, begitu juga supporter Indonesia. Mereka selalu mendukung saya, baik dalam suka maupun duka, ungkap Dix. Meski debutnya bersama Timnas Indonesia tidak berjalan mulus karena kekalahan melawan Jepang dan cedera lutut yang dialaminya, Kevin Dix tetap merasa senang. Dia sangat mengapresiasi kesempatan untuk bermain di depan supporter Indonesia dan merasakan langsung atmosfer yang begitu spesial di GBK. Langkah Dix untuk mengundang wartawan Denmark ini menjadi cara kreatif untuk memperkenalkan budaya sepak bola Indonesia ke dunia. Kehadiran jurnalis internasional di GBK diharapkan dapat membawa cerita positif tentang dukungan luar biasa supporter Indonesia sekaligus memperkuat citra timnas di kancah global. Benar-benar bikin gempar. Gak disangka sebelumnya, padahal pernah bawa lambang Garuda di dada. Di saat banyak pihak bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil cetak sejarah, mendadak dengan sangat ironis mantan pemain Timnas, Diego Mitchell, sebut Timnas Indonesia lebay setelah menang lawan Arab Saudi. Haha, kocak ini. Apakah sadar ya dulu dia termasuk yang dibantai memalukan versus Bahrain? Kalau iri bilang bos. Haha, kocak. Timnas Indonesia baru saja mencatat sejarah dengan kemenangan melawan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa gemilang ini membuat media Asia dan Eropa menyoroti perkembangan pesat skuad Garuda. Namun di tengah euforia dan pujian global, komentar sarkastik dari mantan pemain naturalisasi Diego Mitchell justru menciptakan kontroversi di dalam negeri. Diego Mitchell menulis komentar sarkastik di unggahan Instagram Greg Nwokolo menyindir euforia kemenangan Timnas Indonesia. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, tulisnya. Komentar ini dianggap meremehkan perjuangan skuad Garuda yang berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi, salah satu raksasa Asia. Unggahan tersebut langsung menuai reaksi keras dari netizen Indonesia yang bangga dengan pencapaian Timnas. Banyak yang merasa komentar Diego mencerminkan sikap tidak mendukung, bahkan dianggap iri dengan kemajuan tim saat ini. Netizen tak tinggal diam. Komentar Mitchell menjadi pemicu serangan balik yang membandingkan era dia bermain dengan kondisi timnas sekarang. Zaman lu main aja gak bisa menang lawan Arab, sekarang malah nyinyir, tulis seorang netizen. Dulu bikin masalah di luar lapangan, sekarang malah sok mengkritik, sindir yang lain. Wajar kami merayakan karena sekarang ada harapan nyata, tambah komentar lainnya. Komentar sarkastik Mitchell juga membuka kembali rekam jejaknya di masa lalu. Mulai dari masalah hukum hingga performanya yang dianggap biasa-biasa saja dibandingkan pemain naturalisasi saat ini seperti Jay Ezzes, Kevin Dix, dan Rafael Struijk. Netizen menilai bahwa komentar Diego hanya mencerminkan rasa iri terhadap pencapaian timnas saat ini. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pemain naturalisasi gagal yang hanya mengandalkan statusnya tanpa kontribusi berarti di lapangan.
Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Bukan hanya 3 poin, hasil ini membuka peluang timnas melaju ke putaran keempat kualifikasi. Media Asia dan Eropa memuji perkembangan signifikan Indonesia, menyebutnya sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai. Namun sayangnya di tengah pujian dunia, komentar seperti yang dilontarkan Diego Mitchell justru menjadi tamparan bagi semangat nasionalisme. Namun di tengah euforia ini, warganet tetap sepakat bahwa kebangkitan timnas Indonesia layak dirayakan. Seperti yang diungkapkan seorang pendukung, ini bukan soal menang sekali. Ini soal kita akhirnya punya harapan besar lagi. Jangan sampai kritik tidak membangun merusak semangat kebangkitan ini. Timnas Indonesia saat ini bukan hanya mencetak sejarah, tetapi juga membawa harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia yang rindu melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Mari kita dukung, bukan meremehkan.